Astaghfirullah wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tazkiyatun nufus dari 10 kiat mensucikan jiwa, dan kita masuk pada poin ke-7, mengingat mati dan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia hidup di dunia itu ada 2 perkara yang selalu membayangi kita semua. Dan yang kedua, al-amalu, angan-angan. Itulah bayangan-bayangan kita selama kita hidup di dunia. Dibayangi dengan kematian dan dibayangi dengan angan-angan. Tentu akan berbeda kematian dengan angan-angan, karena kematian itu sesuatu yang pasti, sementara angan-angan itu belum pasti. Contoh, ibu menginginkan anaknya jadi dokter, sudah besar pula malah jadi masinis kereta. Ada ibu bercita-cita anaknya supaya jadi pilot, rupanya jadi supir bus pula. Dan begitu seterusnya kan Bu. Di benak ibu itu pengen punya rumah bagus, tapi sampai hari ini masih ngontrak. Jadi angan-angan itu sesuatu yang belum pasti, bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau kematian itu sudah pasti, karena kematian itu bukan pilihan. Tidak mungkin orang itu bisa mati, bisa tidak. Enggak, pasti mati orang itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah tegas dalam Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Orang-orang mulia di antara kita juga sudah banyak yang meninggalkan kita. Para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang saleh, para syuhada, ataupun orang-orang yang sombong dan congkak. Fir'aun, di mana Fir'aun? Namrud, di mana Namrud? Qarun, di mana sekarang Qarun? Semua sudah meninggalkan kita. Artinya kematian itu tidak pandang bulu. Mau ibu orang baik, mau ibu orang jahat, tetap saja kematian itu pasti menghampiri kita. Sehebat apapun kabur dari kematian, pasti kematian itu akan mencari kita dan pasti ketemu. Dari sini pengarang Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala membuat bab di sini tentang di antara kelembutan atau sesuatu yang bisa melembutkan hati itu adalah memikirkan sesuatu yang sudah pasti. Apa itu? Al-mautu, kematian.
Di sini muallif mencantumkan beberapa dalil dalam Quran dan juga hadis Nabi, di antaranya surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok setelah kematian. Dari sini kita tahu bahwa kematian itu sebuah kepastian, dan kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Ada proses-proses pertanggungjawaban setelah kematian. Karena yang namanya hidup dan mati itu dua-duanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah melihat siapa di antara kita itu yang baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa diciptakan ada mati ada hidup itu? Untuk menguji kalian siapa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kematian itu memutus segalanya, memutus semua kenikmatan kita di dunia. Makanya di sini Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur seluruh kenikmatan kita. Apa itu? Al-mautu, kematian. Sekaya apapun dia, Bu, kalau mati itu satu cuil kekayaan tidak ada yang dibawa ke dalam kuburnya. Walaupun dia menteri, presiden, pengusaha, tidak ada ceritanya uangnya dimasukkan ke dalam kuburnya. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang itu meninggal, yang mengikuti dia itu 3 perkara kan. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalannya. Setiap kita kalau meninggal itu pasti diikuti 3 perkara ini. Adapun keluarga, paling tinggi setelah penguburan kita, pasti dia balik meninggalkan kita. Ada orang yang kira-kira, Bu, yang mengantarkan jenazah tidak mau balik di kuburan. Ngapain di kuburan? Pasti balik. Adapun harta yang sudah jelas sudah meninggalkan dia sejak nyawa dicabutnya, sejak badan dicabut nyawanya. Sudah enggak ada hubungan dia dengan harta lagi. Karena harta sudah berpindah tangan dari dia ke ahli warisnya. Berarti yang hanya bisa mengikuti dia ke kuburannya hanya amalannya saja. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diamalkan untuk esok hari setelah kematian. Karena dunia ini, kata Ali radhiyallahu an, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Kita masih hidup di dunia ini ada kesempatan beramal. Tapi setelah kematian tidak ada kesempatan beramal, hanyalah bentuk pertanggungjawaban alias hisab. Mu'alif di sini mengatakan kematian merupakan pemisah antara kehidupan di dunia dan akhirat. Pembatas antara waktu beramal dan menerima balasan. Sekat yang membedakan antara waktu mengumpulkan pahala dan menerima balasan.
maka tidak ada waktu lagi setelahnya untuk bertobat dan memohon ampunan. Tidak pula ada kesempatan untuk memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila datang ajal kepada orang tersebut, tiba-tiba kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Mustahil. Lihat Fir'aun ketika tenggelam, dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan tobat dia. Dia mengatakan, tubtul an, sekarang saya tobat. Amantu bima amanat bihi Banu Israel, katanya. Ya Rabb, aku sudah beriman dengan apa yang diyakini Bani Israel. Pertanyaannya, diterima tobat Fir'aun? Tidak. Allah gambarkan setiap pagi dan petang dinyalakan di hadapannya api neraka dan diperlihatkan tempat duduk di dalamnya. Tidak ada manfaatnya. Karena tobat itu akan diterima kalau belum datang dua waktu. Pertama, matahari dari arah barat. Yang kedua, nyawa di tenggorokan. Kalau matahari belum terbit dari arah barat dan nyawa belum sampai di tenggorokan, tobat kita bisa diterima. Tapi kalau dua-duanya sudah tampak pada kita, maka tobat ditutup. Makanya saat matahari diterbitkan dari barat, semua orang menangis. Tidak mukminnya, tidak kafirnya. Tidak ada orang baiknya, tidak ada orang jahatnya. Semua menangis. Orang baik menangis karena merasa tidak cukup kebaikannya. Orang ahli maksiat pula menangis karena tidak sempat bertobat. Tapi apa gunanya mereka menangis? Sekalipun para penyembah berhala itu mereka menghancurkan berhala-berhala mereka, tidak ada gunanya. Sebab kalau sudah terbit matahari dari arah barat, keimanan seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Okelah dia selamat dari matahari terbit dari arah barat, belum tentu selamat dari yang keduanya. Ketika ajal menjemput dan ruh sudah di tenggorokan, percuma dia mengatakan saya tobat sekarang, mustahil diterima. Makanya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa berada di Allah, terima tobatnya, sehingga kalaupun kita harus berjumpa dengan Allah, maka betul-betul kita mati dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian kata beliau, kematian juga akan menghampiri semua manusia tidak terkecuali. Tidak ada manusia kecuali pasti mati. Masalahnya kematian itu kan rahasia Allah, Bu. Kematian itu tidak ada tanda-tandanya. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan ketika kematian Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam, kematian Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, datang malaikat maut. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan, bukankah aku sudah meminta kepada Allah sebelum engkau datang untuk diutus kepadaku tanda-tandanya? Maka malaikat maut mengatakan, kan sudah ada 3 tanda yang Allah utus kepadamu akan dekatnya kematianmu. Kemudian kata Ya'qub, apa itu? Kata malaikat maut, lihat rambut yang tadinya hitam sekarang sudah beruban. Itu tanda dekatnya kematian. Yang kedua, tubuh yang tadinya kuat sekarang melemah. Tandanya dia sudah tua. Kemudian badan yang tadinya tegak lurus sudah mulai membungkuk. Itulah 3 rasul kematian katanya. Makanya hati-hati Bu yang sudah beruban tuh. Dekat-dekat tuh.
yang jalannya sudah tak kuat, bentar-bentar duduk, bentar-bentar pegang pinggang, hati-hati itu. Tapi sekali lagi, ini kan hanya tanda-tanda, bukan berarti kita tahu matinya kapan. Banyak kok yang berubah tak mati-mati, yang hitam pula rambutnya mati duluan. Banyak orang yang pegang pinggang tak mati-mati, yang sehat pula lah mati duluan. Karena memang kematian itu rahasia Allah, Bu. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kematian? Lalu pertanyaannya, kenapa Allah rahasiakan? Inilah hikmahnya. Karena kematian itu rahasia Allah supaya kita persiapan. Karena kematian itu rahasia, bisa cepat bisa lambat datangnya. Yang jelas kalau ajalnya sudah pas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Dan Allah juga katakan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kalian berada, kematian itu akan mendapati kalian, kendati pun kalian berada dalam benteng-benteng tinggi lagi kokoh. Dari sini kita tahu bahwa kematian itu hal yang sudah pasti. Orang itu menjauh dari kematian atau menghindar dari takdir kematian, tetap saja dia akan mati dengan takdir kematian yang lainnya. Di zaman Bani Israel, di sebuah daerah, sampai Al-Quran membahasakan bukan dengan kalimat alfun tapi uluf, saking banyaknya ribuan orang mati kena taun di zaman Bani Israel. Entah berapa ribu jiwa mati karena taun. Jadi orang-orang yang selamat dari taun itu, mereka takut, dibayang-bayangi kematian kalau mereka akan terkena taun kemudian mati sebagaimana saudara-saudara mereka. Akhirnya yang selamat dari taun itu mereka berkumpul, kemudian mereka menghindar ke lembah. Pertama mereka diselamatkan dan alhamdulillah mereka selamat. Akhirnya kemudian setelah mereda penyakit taun itu, mereka pun balik lagi ke tempat itu. Rupanya ada serangan taun yang kedua kalinya. Banyak lagi yang mati. Kemudian kedua kalinya pula mereka menghindar dari taun. Mereka pun berjalan menuju lembah. Tiba-tiba sampai di lembah, malaikat maut pula sudah nunggu mereka. Akhirnya mereka pun mati di lembah. Tidak mati karena taun, mati karena takdir kematiannya sudah datang. Itulah yang disebut dengan al-hadharu la, hindar dari kematian tidak mungkin mencegah takdir kematian. Betapa banyak orang yang menghindar kematian kan Bu, karena ibu takut mati, sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit minum obat, sakit sedikit medical check up, sakit sedikit jaga makan. Ada orang yang luar biasa gitu ya, hidupnya hidup sehat. Saya kenal Bu,
kawan kita itu Masya Allah, kalau soal kesehatan luar biasa. Makan dijaga, minum dijaga, olahraga dijaga. Dia mati duluan daripada saya, Bu. Alhamdulillah saya masih hidup. Padahal kalau lihat kesehatan, lebih sehat dia daripada saya. Setiap dia 1 bulan datang ke dokter, medical check up, cek ini, cek itu, cek ini, cek itu, sehat semua, Bu. Tapi memang sudah ajalnya datang, mati dulu dia. Jadi al-hadharu la yamna'ul qadar, artinya menghindar dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Karena kematian itu yang kita terbayang-bayangi takut akan datang kepada kita, fa innahu mulaqikum, pasti dia akan datang suka ataupun tidak, dalam keadaan sakit ataupun sehat, kepada anak muda atau orang tua. Tidak peduli kematian itu. Bahkan angka kematian di zaman sekarang itu banyak terkena kepada anak-anak muda kan, Bu. Anak-anak tanggung, anak SMA, lulusan SMA itu kan, anak-anak yang suka trek-trekan di jalan tuh. Itu lebih cepat mati itu. Bahkan orang tua pula tak mati-mati, tak bisa naik motor. Ya, diam aja di rumah. Tak nabrak, tak ditabrak dia. Dia matinya itu dengar cucunya mati, baru dia kesek dadanya ikut mati. Ya. Jadi kematian itu pasti datang. Kemudian kata beliau di sini, kematian juga mendatangi manusia secara tiba-tiba. Lah, kematian itu karena datangnya tiba-tiba tanpa bisa kita persiapan. Berapa banyak, Bu? Siapa yang sangka orang-orang yang ada di Aceh itu tiba-tiba datang tsunami menyapu mereka, kemudian ribuan jiwa meninggal dalam waktu sesingkat-singkatnya tersapu tsunami. Apakah orang yang mati kena tsunami itu mereka sudah tahu hari itu akan mati? Kalau tahu ya pasti mereka sudah menghindarlah, pindah ke daerah lain. Artinya kan mereka tidak tahu. Kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang ada di Lombok tuh, yang terkena gempa tuh, apa mereka tahu akan terjadi gempa? Tidak, tahu-tahu datang gempa itu tahu mati. Baik gempa yang di Jogja, baik gempa yang di luar Jawa kan, itu banyak tuh. Tahu-tahu banjir bandang dan begitu seterusnya, angin puting beliung, banyak musibah-musibah itu kan. Secara tiba-tiba saja datang. Kita sangka kita akan hidup terus, rupanya kita pula yang jadi korban di situ. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap umat itu mempunyai ajal. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak dapat mengundurkan waktunya walaupun sesaat, dan tidak pula memajukannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian kata beliau, betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya mengendarai mobil, lantas tiba-tiba pulang telah berbalut kain kafan. Dan betapa banyak orang-orang yang berkata kepada keluarganya, siapkan makan untukku, namun ia mati sebelum sempat menyantapnya. Betapa banyak orang-orang yang baru saja mengenakan pakaian dan memasukkan kancing bajunya, namun ternyata yang melepaskan kancing bajunya adalah orang-orang yang memandikan jenazahnya. Mengingat kematian memberikan manfaat yang sangat besar bagi seorang mukmin. Dengan begitu ia akan bangkit dari kelalaiannya. Hatinya yang mati akan hidup kembali. Ibadah kepada Allah akan semakin baik. Bahkan akhlak yang lalai dan sikapnya yang berpaling dari ketaatan kepada Allah pun boleh jadi akan sirna, dan akan menjadi orang yang paling taat kalau dia tahu akan mati dan akan ada pertanggungjawaban setelahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara hikmah namanya. Hikmah kematian itu bisa melembutkan hati. Sebab orang-orang yang zalim itu, Bu, kenapa mereka melakukan kezaliman?
Karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan mati dan kezalimannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mereka yakin hakul yakin, mereka akan mati. Bukan hanya di mulut saja saya mati. Dan setelah kematian ada pertanggungjawaban. Tidak mungkin orang zalim berlaku zalim, karena dia mikir ini kezaliman saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka begitu juga para pelaku maksiat, begitu juga orang-orang yang tidak bisa menjaga akhlak dan begitu seterusnya, pasti. Dan itu obat daripada penyakit hati dan bisa melembutkan hati. Makanya ibu kalau punya suami yang keras-keras itu, ya kan bu, ajak ziarah ke kuburan. Bang, nanti kau kayak gini nih, mau? Kata si abang, kau juga sama. Kan itu ya bu ya. Karena ada sebuah ungkapan ulama salaf namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika datang jenazah ini tidak tahu siapa orangnya. Maka Hasan Al-Basri ikut menyolatkan, ikut menguburkan. Tiba-tiba kemudian nyeletuklah salah seorang dan mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, tahukah kamu jenazah siapa ini? Langsung mengatakan, itu jenazah kamu katanya, dan juga saya. Artinya saya dan kamu akan seperti dia. Kemudian Hasan Al-Basri menasihati kepada orang itu, ingat, hari-hari ini akan berputar. Fa idza dhahabal ayyam dhahaba ba'du. Kalau hari terus berputar dan terus melewati kita hari-hari, berarti dengan berlalunya hari berlalu pula sebagian badan kita. Persiapan kamu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini ada perkataan beberapa ulama, di antaranya Sa'id ibn Zubair rahimahullahu taala mengatakan, seandainya hatiku tidak mengingat kematian, aku khawatir hati ini akan rusak. Kemudian juga dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, beliau berkata bahwa Ibrahim At-Tamimi mengatakan, aku membayangkan sedang berada di dalam sorga, memakan buah-buahan di sana, minum air dari sungai-sungainya, bercengkrama dengan para bidadari. Kemudian aku membayangkan sedang berada di neraka, memakan buah zakum, meminum nanah, di tengah-tengah atau tengah berusaha melepaskan rantai, kemudian belenggu dari tubuh. Lantas aku pun berkata kepada diri sendiri, wahai jiwa, manakah di antara keduanya yang kamu inginkan? Dapat beramal soleh. Lalu kukatakan pada jiwa, kamu sekarang sedang berada dalam angan-anganmu itu, maka beramallah sebelum angan-angan itu terjadi. Maksudnya sebelum kematian itu terjadi. Sufyan ibn Uyainah ini ingin mengatakan kepada kita, cobalah sekali-kali kita ini merenung. Bayangkan kalau kita masuk surga akan dapat apa, bayangkan kalau kita masuk neraka akan disiksa seperti apa, ya. Kemudian setelah itu bercakaplah kepada jiwa kita, kira-kira milih yang mana? Milih surgakah, memilih nerakakah? Surga jelas dengan kenikmatannya, neraka jelas dengan siksanya. Supaya bangkit hati kita ini bu. Sebab orang yang tidak pernah mengingat kematian, tidak pernah mengingat hisab, tidak pernah mengingat surga dan neraka, orang ini lama-lama mati hatinya. Karena di zaman Rasul ada juga seorang sahabat namanya Handalah Ghasilul Malaika. Ada seorang sahabat namanya Handalah bu. Handalah ini dikenal sahabat yang dibesarkan para malaikat, karena ketika dia jihad mati syahid tidak sempat junub. Ada sisi sejarah dari Handalah ini. Satu hari Handalah ini datang kepada Abu Bakar bu, mengadukan tentang
ganjalan hatinya dan mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, saya ingin curhatlah. Kata Abu Bakar, ya silahkan. Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, macam mana pendapatmu? Apakah saya ini munafik? Katanya. Kata Abu Bakar, emang kenapa? Maka Hanzalah menceritakan begini, wahai Abu Bakar, aku ini kalau hadir di majelis Nabi menceritakan kematian, Nabi menceritakan akhirat, sampai kemudian Nabi menceritakan sorga dan neraka, seolah-olah sorga dan neraka itu ada di bayanganku. Tapi kalau aku sudah tidak hadir di pengajian, sibuk dengan bisnis dan keluargaku, lupa pula lah itu perkara-perkara itu. Apakah aku munafik, wahai Abu Bakar? Dan itu yang dirasakan kan, Bu? Oh, ibu kalau lagi ngaji gitu ya, kemudian saya atau ustadz yang lainnya menceritakan tentang kematian, tentang hisab, sorga, neraka, ya kayaknya kita terbawa saja itu dengan pengajian itu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah gitu kan, apalagi sudah jarang ngaji, mana lagi ingat sorga neraka itu. Yang jelas kalau melakukan amalan neraka jelas masih juga gibahnya tidak ditinggalkan, masih juga namimahnya tidak ditinggalkan, masih juga ucapan-ucapan yang melakukan berbau dosa masih diucapkan atau perbuatannya dan begitu seterusnya. Tandanya bahwa kita ini terkadang mudah lalai. Ya. Kalau sahabat aja seperti itu, apalagi kita. Makanya kata Abu Bakar, apa yang kau rasakan sama juga dengan yang kurasakan. Oh, kalau gitu kita datanglah kepada Nabi. Berangkatlah Hanzalah dengan Abu Bakar dan menceritakan kisah keduanya di hadapan Nabi. Apa kata Nabi kepada Hanzalah di ujung hadis? Ya Hanzalata walakin sa'atan sa'ah. Wahai Hanzalah, tidak mengapa engkau ini terkadang sibuk dengan bisnis dan keluarga, tetapi sekali-kali kau hadir di majelisku, sekali-kali engkau mengejar dunia. Sekali kalau kau hadir untuk akhiratmu, sekali-kali kau sibuk dengan duniamu. Supaya apa, Bu? Supaya kita diingatkan terus. Kalau orang sibuk dunia terus tidak pernah diingatkan akhirat, bahaya, Bu. Makanya ibu juga harus dorong para suami-suami itu. Bang, jangan kerja terus lah, Bang. Sekali-kali ngaji lah, duduk gitu ya, Bu. Jangan asih ibu aja yang duduk, suaminya tidak pernah duduk. Jadi sekali-kali nasihati suaminya supaya bisa masuk surga sama-sama, gitu maksudnya. Jangan pula ibu sibuk dengan kajian di mana-mana, suami pula sibuk dengan dunianya di sana. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini karena melihat babnya ini kan, Bu. Bab ini kan bicara tentang mengingat kematian dan pertemuan kita dengan Allah. Kapan kita berjumpa dengan Allah tuh, Bu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sudah lelah letih beramal di dunia ini. Mau amal yang baik, mau amal yang buruk, dua-duanya letih. Ibu sholat ya letih, gitu bukan ya? Ibu zikir juga ya letih. Ibu gibah pun letih, ngomong terus, kadang-kadang sampai sariawan, ya kan? Jadi mau maksiat, mau beramal soleh itu dua-duanya pakai tenaga kan? Ada keletihan di situ. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Tapi ingat bahwa satu hari kita yang sudah berlelah letih itu, baik untuk yang baik ataupun yang tidak baik, pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Pasti kita berjumpa dengan Allah. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya ketika kita keletihannya untuk akhirat, kemudian berjumpa dengan Allah, dengan keletihannya untuk maksiat, kemudian berjumpa dengan Allah, kan akan berbeda tuh. Oleh karena itulah maka, karena satu hari kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita ini mempersiapkan waktu kita untuk perjumpaan dengan Allah satu saat nanti. Masih kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala.
dia kenalan dengan orang yang usianya 60 tahun. Kata Imam Hasan, dia mengatakan, ya fulan kam umruk, berapa sih umurmu tuh? Kata orang ini, situna sana. Aku sekarang usiaku sudah 60 tahun. Ya. Kalau gitu kata Imam Hasan ini, kalau usiamu sudah 60 tahun berarti kau sudah dekat berjumpa dengan Allah. Maka laki-laki tua ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya. Lah, kita kan semua dari Allah, pasti akan balik kepada Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, tahu enggak kamu makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Maka kakek tua ini mengatakan, tentu wahai imam, maksudnya inna lillah, maksudnya innana abdun lillah, wa inna ilaihi rajiun, maknanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba bagi Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau sudah tahu bahwa engkau ini seorang hamba dan akan kembali kepada Allah, berarti engkau akan mempertanggungjawabkan kehambaanmu di hadapan Allah. Engkau akan ditanya. Akhirnya orang ini mengatakan, ya imam, bagaimana caranya supaya tanya kepadaku agar aku bisa selamat? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apa kata dia? Seandainya kau bertakwa dari sisa hidupmu, maka lakukan dan yang sedang kamu lakukan. Tapi kalau engkau menghabiskan sisa hidupmu dengan kejahatan, maka boleh jadi Allah akan mengazab dosa-dosamu yang telah lampau dan yang sedang kau lakukan. Begitulah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Di dunia saja kita akan berjumpa dengan Allah. Kapan itu, Bu? Dalam salat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya salat itu akan menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang yakin dia sedang berjumpa dengan Allah. Jadi salat itulah pertemuan setiap hari kita dengan Allah. Adapun pertemuan yang kedua saat ruh kita dicabut. Apabila kita seorang yang beriman, maka ruh kita akan diangkat sampai ke langit ketujuh. Kemudian di situ akan berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya, angkat catatannya fil iliyin. Dan perjumpaan yang ketiga tentu di padang mahsyar. Allah akan menjumpai kita. Dan yang terakhir adalah nikmat yang sangat besar, di mana setiap hari kita bisa memandang wajah Allah. Di mana? Di surga. Itulah 4 pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang bisa melembutkan hati mengingat kematian. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan. Iya. Ini mengenai batas suci haid, Ustaz. Batas suci haid. Oke, Seandainya kita sucinya di waktu asar, itu kita wajib mengerjakan sholat zuhur. Itu gimana caranya, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa awal dan akhir haid itu kan disesuaikan dengan kebiasaan. Ada yang kebiasaannya 5 hari, ada yang kebiasaannya 6 hari, ada yang kebiasaannya 7 hari. Artinya ukuran akhir daripada haid itu dilihat kebiasaan dia. Kalau kebiasaan
dia 5 hari, walaupun di 4 hari belum keluar ataupun macet atau apa gitu kan, jangan langsung sholat, karena biasanya 5 hari, maka tunggu sampai 5 hari. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya suci haid itu di waktu asar atau di waktu isya? Takhir, menarik maghrib ke isya dan menarik duhur ke asar. Ini terjadi silang pendapat di antara para ulama, tetapi ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau ibu suci haidnya di waktu asar, berarti sholatnya 2 kali, sholat duhur dan sholat asar, karena bisa ditarik duhur dengan asar dengan cara jamak takhir namanya. Begitu juga apabila suci haidnya di waktu isya, berarti menarik maghrib ke isya, berarti 2 kali sholatnya. Tapi ada yang mengatakan tidak, kalau seandainya memang bersihnya bertepatan di waktu sholat itu, maksudnya ibu bersihnya di waktu asar pas gitu ya, ketika orang sudah sholat, sudah qomat, ya sholat asar saja, tidak perlu sholat duhur. Ya, enggak perlu. Tidak ada qadha dalam salat yang ada qadha dalam puasa. Ya, wallahu a'lam, ini masalah fikih ya. Iya. Wah, iya. Iya, kalau tidak ada, ini kita ngejar waktu juga ini di kajian di sana. Ada? Oh, kalau udah mau pergi ada semua. Tapi kalau tak mau pergi tak ada. Iya. Benci? Oh, baik. Apalagi kalau kita mau hari raya kayak gini, itu seperti kami itu dikasih parcel lah, yang baju lah, yang buku gitu. Terus kita kan paling tidak kan kepingin membalas. Bagaimana kalau kita membalasnya niat kita untuk bersedekah gitu? Ya, namanya balasan itu kan al jaza'u jazaul hasan, gimana itu, jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu dengan kebaikan yang sama atau lebih. Kalau dia ngasih baju, ibu memang bisa membeli baju untuk dia, ya tukar-tukaran hadiah saja, itu kan. Masalahnya dikasih mahal, Ustaz, kita mau ngasih yang lebih atau yang sama, sayang pula uangnya. Begitulah Bu, kadang-kadang non muslim ini mereka baik dari segi dunia. Makanya di akhir zaman itu kenapa banyak orang yang berpindah agama, khususnya orang-orang Nasrani, karena kebaikan mereka. Mereka suka menyumbang dengan harta mereka. Ya, sebenarnya ini kan baik, harus ditiru. Dalam Islam kan ada juga ajaran seperti itu. Cuman kadang-kadang kita tidak melakukannya karena kebakhilan kita. Walaupun dia non muslim, tetap kita berbuat baik. Kalau bisa lebih baik dibandingkan dia. Kalau bisa, ya dia sudah baik, kita perbaiki hubungan kita dengan dia. Karena mereka itu adalah kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Mereka kafir yang bisa berdampingan dengan kita, namanya dhimmi. Lain kalau ibu bertetangga dengan Israel, lain. Israel ya jelas kan itu ya. Jadi intinya ibu harus berbuat baik yang sama dengan dia. Kalau sanggup, kalau kita sanggup berbuat baik dengan mereka, lakukan. Minimal walaupun tidak lebih, ya samalah dengan kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Tapi jangan dalam kondisi hari-hari yang merupakan kehususan. Contoh ini kan
mereka memberi kita di waktu Idul Fitri. Berarti kita kasih di waktu mereka Natal. Tidak bisa, nggak boleh kayak gitu, Bu. Kalau kita mau ngasih, hindari ulang tahun yang merupakan keusahaan mereka di hari lain saja kalau mengasih, supaya tidak terkait dengan perkara-perkara ya di hari yang tidak ada kaitan dengan ibadah mereka. Maka begitu caranya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.